Hai, balik lagi bersama saya, Antoni Zarsono. Nah, teman-teman, udah lama banget aku nggak buat video YouTube dan aku kangen banget sama kalian. Nah, hari ini aku sempetin waktu untuk ngomong lagi sama kalian, sharing-sharing sama kalian. Nah, anyway, kita nggak usah bahas itu terlalu lama, nanti kalian nggak nonton. Nah, aku pengen tanya dulu, sebelum aku mulai video ini, pernah nggak sih kalian ngerasain waktu beli properti yang katanya nih, kata orang-orang ya, kalau beli properti harganya selalu naik. Nah, pernah nggak sih ngerasain yang namanya kalian sudah beli propertinya itu berpuluh-puluh tahun, tapi sampai sekarang harganya masih nggak naik? Pernah nggak sih kalian ngalamin hal yang seperti itu? Jika pernah, sama seperti saya, karena saya pun juga seperti itu. Sampai hari ini propertiku yang aku beli, apartemen di Jakarta, udah 5 tahun, 6 tahun, harga propertinya masih sama. Nah, kira-kira kenapa sih kok katanya kalau kita beli apartemen, beli tanah, kalau misalkan kita udah beli, ditinggal selama mungkin itu harganya naik terus-terusan. Tapi ternyata pada kenyataan kan enggak. Apa sih penyebabnya? Nah, aku menyimpulkan ada 3 hal yang akhirnya membuat properti kamu tidak pernah naik harganya. Yang pertama adalah karena properti kamu itu sudah terlalu mahal. Jadi kamu ketika beli properti tersebut harganya sudah sangat ketinggian. Which is kalau kalian membeli di sana, kalau harganya udah terlalu tinggi, itu nanti akan sangat susah untuk naik harganya. Sebagai contoh ya, kalau misalkan harga properti itu 3M, naik 10% aja itu udah naik 300 juta. Bayangin kalau harga properti itu 300 juta doang, naik 10% itu cuma naik 30 juta. Nah, ini itu bedanya. Apalagi kalau properti harganya 10M ya. Naik 10% aja itu udah 1 miliar. Semakin tinggi harga belinya, akan semakin susah jualnya. Karena ya seperti kita tahu, market yang tinggi itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat terbatas. Nah, ini penting sekali kalau kita itu membeli rumah atau investasi yang sudah murah terlebih dahulu, supaya ketika kita membeli bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena tidak ada pembangunan di daerah sana. Penting banget buat kita tahu lokasi-lokasi yang terbaik. Jadi jangan pernah kayak membeli itu asal beli. Kalau asal beli terus habis itu kita mikir, oh ya udah kita beli misalkan di Jogja, tapi Jogjanya itu bener-bener Jogja di dalam kampung. Nah, itu nggak tahu nih, nggak ada pembangunan dalam sana. Ujung-ujungnya apa? Di sana juga tanahnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena semua orang mau beli dimanapun bisa gitu loh. Ngapain kamu harus beli di kamu? Beda ceritanya kalau di sana akan ada pembangunan gede-gedean, akan pembangunan, ada pindah universitas, ada pindah supermall atau apapun itu, pindah di sana gede-gedean. Tanah di sana pasti akan kegoreng dengan sendirinya. Jadi penting banget ada tidaknya pembangunan di sana itu. Nah, yang ketiga itu penting banget kalau kalian itu tahu di lokasi sekitar sana apakah ada daya belinya atau tidak. Nah, ini penting banget ya. Jadi aku tuh pernah beli lahan ini, sebenarnya dulu tuh tidak ada pembangunan sama sekali. Aku beli ada di Kalimantan. Itu yang mau jadi tanah ibu kota gitu. Aku udah ada beli di sana. Dan kalian tahu nggak? Dulu tanahnya ini saking nggak ada yang mau beli, bahkan tanahnya dikasih-kasih sama orang. Karena semua orang punya tanah tuh hektaran gitu loh. Tapi begitu ada gosip, desas-desus tentang ada pembangunan, langsung semua orang berbondong-bondong pengen jual. Dan kalau tidak ada yang beli, sama aja. Nah, karena ada pendatang yang datang, ada investor yang mau beli, harga tanah di sana bisa naik. Nah, ini penting banget. Kalau kalian membeli suatu investasi yang dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah naik, tidak pernah ada daya belinya, itu percuma kalian beli di sana. Nah, jadi aku menyimpulkan, jika kalian pengen berinvestasi di properti, kalian pilih 3 tempat ini. Yang pertama adalah kota mahasiswa. Itu jika kalian ingin berinvestasi di sana, itu akan sangat-sangat naik. Kenapa? Karena pada umumnya universitas itu akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa. Dia kalau dia tujuannya universitas itu adalah mendatangkan mahasiswa sebanyak mungkin. Dan kalau ada universitas di sana, otomatis banyak perantauan yang datang ke sana dan akan membentuk ekosistem di sana. Nggak mungkin anaknya itu ngerantau tapi nggak ngekos di sana. Nah, kalau udah ngekos di sana, dia makan di sana. Kalau udah makan di sana, dia beli furniture di sana. Jadi kota yang di sana tuh akan setidaknya naik ekonominya.
Nah, ini yang harus kalian incer. Nah, kemudian ada kota industri. Kota industri itu yang sekarang juga lagi banyak digalakin nih sama Jokowi. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah ambil lahan di sana, itu sangat-sangat boleh juga. Dan yang ketiga, kalian investlah di kota satelit baru. Kota yang bener-bener ibaratnya itu dibangun dengan developer, tapi dibangunnya tuh secara serentak. Nah, aku tuh dapat kabar bagus. Jadi Podomoro itu lagi ada pembangunan gede-gedean. Ada pembangunan 650 hektar. Bayangin ya teman-teman, jika ada 1 hektar pembangunan aja, biasanya tanah-tanah tuh di sana tuh bakal naik. Ini 650 hektar. Bayangin segede apa. Kalau bisa kalian bayangin ya, BSD aja tuh 100 hektaran. Nah, ini 650 hektar. Dan ini akan jadi the next Serpong kalau misalkan kalian invest di sana sekarang juga. Karena ini tuh peluangnya sangat-sangat besar. Karena belum banyak orang yang tahu tentang kota Podomoro Tenjo ini. Jadi ini peluangnya tuh akan sangat besar. Dan ketika kalian beli, harganya itu sangat-sangat gampang untuk dinaikin. Karena secara serentak mereka membangun ekosistem baru. Bayangin 650 hektar itu pasti akan ada universitas baru. Terus habis itu juga akan ada mall-mall baru. Dan ini akan membentuk ekosistem baru. Semua orang kan berbondong-bondong pindah ke sana. Nah, lokasinya itu juga berdekatan dengan Jakarta, which is bakal banyak orang yang berpindah tempat ke sana. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting karena kota ini yang akan menjadi kota investasi di masa depan. Kalian bisa bayangin ya, di BSD, di Serpong aja, kita beli tanah, beli bangunan dulu yang harganya cuma 300 juta, 400 juta. Kalian kalau ke sana sekarang udah harganya 1,5 miliar. Itu harganya sekarang sudah kegoreng tinggi-tinggian. Karena apa? Karena dia membuatnya tuh kota mandiri. Jadi yang digoreng itu secara serentak dan harga di sana akan naik secara serentak juga. Dan ini akan sangat-sangat cuan teman-teman. Ingat. Nah, dan yang paling pentingnya kota Podomoro Tenjo ini sudah TOD, Transit Oriented Development, di mana dia itu sudah banyak aksesnya, sudah banyak fitur-fiturnya, di mana dia akan ada bus, ada KRL, jadi sudah tersedia semua. Untuk memindahkan orang sebanyak itu pindah ke sana, itu dibutuhkan transportasi yang gila-gilaan, masif. Dan kerennya Podomoro ini sudah menyiapkan itu semua. Jadi ada jalur dari bus itu ada, jalur dari kereta itu juga ada. Nah, ini kalau sudah transportasinya sudah dibawa ke sana, ini akan jadi perpindahan yang sangat masif. Nah, aksesnya itu sangat lengkap. Kalian bisa baca di sini ya. Ini aksesnya. Hanya 5 menit ke tol Serpong Balaraja. Dan lain-lainnya itu juga sangat-sangat dekat. Bahkan ke Jakarta pun hanya butuh 40 menit. Jadi ini sangat-sangat bagus buat kalian investasi. Karena akan ada banyak orang yang sudah jenuh di Jakarta akan berpindah ke kota Podomoro Tenjo. Karena ini akan menjadi kota satelit baru, Serpong baru yang akan menaikkan investasi kalian. Dan jika kalian ingin berinvestasi, kalian tidak perlu ragu lagi karena harganya itu start dari 180 juta. Bayangin 180 juta itu sudah dapat rumah. Jadi kalau misalkan kalian pengen berinvestasilah dari sekarang. Bayangin 180 juta. Kalau itu sudah jadi, saya yakin bisa naik jadi 3 kali lipat harganya. So, tunggu apa lagi? Kalian bisa kontak di nomor marketing ini supaya kalian bisa dapetin harga yang sekarang ini. Nah, thank you teman-teman udah nonton. Semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi tempat di mana kalian harus berinvestasi. Pastikan kalian hubungin nomor marketingnya sekarang juga karena ini penawarannya sangat-sangat terbatas. So, saya Antoni Sudarsono and I'll see you in the next video. See ya!